saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan judul kita pada hari ini adalah Under the Apple Tree. Dan diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Wah, ini satu ayat yang seringkali dipakai, yaitu cinta kuat seperti maut. Ayat ini seringkali dikutip mungkin oleh kaum muda maupun oleh kaum dewasa juga ya, untuk menyatakan cinta ataupun kesetiaan. Dan pada hari ini kita akan mempelajarinya. Apa arti daripada ayat-ayat ini yang seringkali kita dengar gitu ya di mana-mana. Siapakah dia yang dimaksudkan dalam konteks teks kita tadi? Itu adalah seorang mempelai wanita. Kita bisa lihat di pasal 3 ayat yang ke-7. Dan mempelai wanita ini, calon mempelai wanita ini muncul di padang gurun. Bukankah seharusnya dia sedang dalam iring-iringan pengantin, namun dia muncul di padang gurun bersama seorang kekasih? Dugaannya adalah, mungkin dia adalah calon mempelai wanita yang lari bersama dengan kekasih sejatinya. Bukankah seharusnya dia sudah aman akan menikah dengan seorang raja yang sangat besar, yaitu Salomo? Tetapi ternyata dia memilih untuk lari bersama dengan kekasih sejatinya. Dan si mempelai ini ataupun calon mempelai ini bersandar pada kekasihnya. Ini menarik saudara sekalian. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut telah memiliki kekasih, kita tahu. Dan ia tidak membutuhkan para kesatria Salomo yang berjumlah 60 orang, pasal 3 ayat yang ke-7. Jadi mungkin boleh dibilang kehebatan daripada si wanita ini, dia berhasil lolos dari 60 kesatria Salomo. Wah, ini kan dijaga ya, dijaga dengan sangat luar biasa. Jadi wanita ini menganggap bahwa cukup satu kekasih yang dapat menghadapi kesatria sebanyak 60 orang. Waduh. Boleh dibilang bahwa wanita ini kemungkinan itu lari dari iring-iringan pengantin yang dibantu oleh kekasihnya. Kalau kita boleh mereka-reka begitu ya. Dan menghadapi sekitar 60 kesatrianya Salomo. Dan di bawah pohon apel dikatakan. Jadi berdasarkan pada kekasihnya di bawah pohon apel. Artinya apa? Apel itu ternyata memiliki simbol orang yang lagi jatuh cinta. Di pasal 2 ayat yang ke-5. Jadi saking kuatnya cintanya kedua sejoli ini, maka mereka mampu menghadapi, boleh dibilang ya, bahaya sebenarnya, dan menghadapi rintangan yang tidak gampang, mudah. Kidung Agung memperkuat kembali dengan mengatakan bahwa di sanalah ibumu mengandung dan melahirkan. Artinya apa? Kekuatan cinta orang ini itu memiliki satu proses yang panjang, seperti mengandung dan melahirkan. Kita tahu bahwa bagaimana mengandung itu memiliki arti proses memiliki anak secara seksual memang, tetapi itu tidak gampang karena mengandung itu butuh proses yang sangat panjang. Dan melahirkan lagi, itu proses penderitaan yang menghasilkan sukacita. Dan akhirnya membentuk satu keluarga yang bahagia. Artinya Kidung Agung ingin mengatakan bahwa mereka berani menempuh satu proses yang tidak gampang, satu proses penuh tantangan, berbahaya, tetapi mereka tahu bahwa someday mereka akan membentuk satu keluarga yang bahagia. Ayat berikutnya, wanita ini Kidung Agung menyebutkan tentang materai.
Dan materai itu adalah satu benda yang sangat penting dan berharga. Dan orang itu akan membawa materai itu dalam bentuk kalung, cincin, ataupun gelang pada masa itu. Materai itu digunakan sebagai identitas, kepemilikan, dan menandai dokumen yang sangat penting. Dan wanita itu ingin menjadi materai bagi kekasihnya, yang ditaruh dalam hati dan lengan. Artinya apa? Bahwa hati itu adalah inti daripada kehidupan, sementara lengan itu melambangkan kekuatan dan keberadaan. Jadi wanita ini ingin selalu ada di sampingnya, di dalam pikiran dan di dalam kehidupannya. Jadi sungguh luar biasa cintanya mereka berdua. Kidung Agung melanjutkan dengan mengatakan karena cinta kuat seperti maut. Ini seringkali dikutip dan jangan-jangan saya takutnya salah dimengerti. Tetapi kalau kita pahami, itu artinya apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari maut. Maut seperti bayang-bayang yang sewaktu-waktu menjadi kenyataan. Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari bayang-bayang maut. Dan memang bahwa cinta kedua kekasih ini, sepasang kekasih ini, itu seperti maut, artinya sampai mereka dipisahkan oleh maut. Dilanjutkan, kegairahan gigih menunjukkan kecemburuan. Jadi kegairahannya mereka yang gigih itu menunjukkan satu kecemburuan. Nah, tapi kecemburuan seperti apa? Yaitu bahwa bukan hal yang negatif, melainkan menggambarkan kepemilikan yang dibawa sampai mati. Jadi mereka saling memiliki sampai maut memisahkan di antara mereka. Kidung Agung pun melanjutkan, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Api Tuhan itu seringkali digambarkan sebagai ujian, pemurnian, penyucian, dan penghukuman. Cinta pun demikian. Cinta Kidung Agung bukanlah cinta kenajisan, melainkan kekudusan. Jadi sepasang kekasih ini tetap menyatakan bahwa cinta mereka itu adalah cinta kekudusan. Bukan cinta yang seperti pada umumnya, tetapi satu cinta kekudusan. Saya rasa demikian juga dengan kita. Ketika kita mencintai, bagi yang sudah berkeluarga, sudah suami istri, mencintai pasangan kita, maka cintanya itu bukan sekedar kegairahan, tetapi juga harus menjadi kekudusan dalam kehidupan kita. Kemudian Kidung Agung melanjutkan bahwa ada air yang banyak dan juga memadamkan. Sebenarnya ini dua kata yang kontradiktif, karena ini melambangkan api dan air. Dalam Ancient Near East, atau kebudayaan Timur Tengah kuno, api dan air itu adalah lambang chaos dan kontradiktif. Jadi melalui pemahaman ini, Kidung Agung ingin menyampaikan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang sulit untuk dikendalikan dan penuh dengan konflik. Jadi sepasang kekasih ini pun tahu bahwa mereka juga akan mengalami konflik-konflik dalam percintaannya mereka. Dan konfliknya itu adalah sekalipun memberi untuk cinta. Artinya cinta itu tak dapat dibeli. Sebenarnya ini adalah sindiran kepada Salomo. Dikatakan ia pasti akan dihina. Jika berusaha untuk membelinya, yang muncul itu adalah dihina dan penolakan. Jadi kalau kita tadi bisa kebayang konteks yang pertama, bahwa mempelai wanita ini sampai kabur dari Salomo, walaupun Salomo tanda petik bisa membeli, bisa memberikan apapun, tetapi wanita ini atau mempelai wanita ini berani untuk menolak. Karena bagi dia ini sebuah penghinaan. Cinta tak dapat dibeli. Karena cinta itu adalah kudus, dan cinta itu adalah pemberian daripada Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya apa yang mau kita renungkan dari kisah ini, itu adalah cerita tentang cinta, story of love. Jadi dari pacaran, pernikahan, keluarga, konflik, dan sampai pada kematian. Ini adalah satu rentetan cerita cinta yang sangat luar biasa. Dari pacaran sampai maut memisahkan. Dan cinta itu tidak dapat dibeli ataupun dijual. Artinya di sini loyalty, kesetiaan, dan juga kekudusan. Jadi saudara sekalian, kita boleh merenungkan apakah bagi saudara yang sudah memiliki pasangan, suami dan istri, apakah kita adalah benar-benar sungguh mengasihi dengan ketulusan hati kita pasangan kita. Ini sangat penting.
Karena kembali lagi, seringkali dalam pernikahan yang sudah bertahun-tahun, maka loyalty, kesetiaan, kemudian kegairahan dalam cinta semakin berkurang. Tetapi Kidung Agung mengingatkan kepada kita, cinta itu kudus dari Tuhan, dan kalau kita jalani, itu sampai maut memisahkan. Dan ini melambangkan kesetiaan dan kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.